Saudara-saudari, rekan-rekan muda, Bapak dan Ibu, anak-anak, Shalom Alaikum. Merdeka! 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 Kalau kita bicara mengenai tanah air, kemerdekaan dan hal yang terkait dengan itu, biasanya dikutip perkataan Uskup Pribumi pertama yang bernama Yang Mulia Uskup Sugio Pranoto yang pernah difilmkan. Perkataannya kutipan yang sangat epik, yang dimana-mana dikutip 100% Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Apakah itu perkataan beliau? Ternyata bukan. Itu tidak pernah diucapkan dan dituliskan oleh Uskup Sugio Pranoto. Memang maksudnya itu, tapi perkataan asli beliau jauh lebih puitik. Ya. Perkataan aslinya berbunyi 100% Katolik, 100% patriotik. Dengar bunyinya. 100% Katolik, 100% patriotik. Sekali lagi dengar bunyinya. 100% Katolik, 100% patriotik. Nah, lebih puitik bukan? Aslinya itu. Kata patriotik berasal dari kata dalam bahasa Latin patria yang artinya adalah tanah air. Maka ketika Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan 100% Katolik, 100% patriotik, kita diingatkan seakan-akan kita memiliki dua tanah air, sebagaimana yang disampaikan pada pengantar oleh Rama Sigit di bagian awal tadi. Sebagai seorang Katolik kita tahu tanah air kita adalah tanah air surgawi, persis seperti yang ada di dalam doa kolekta perayaan hari ini. Tetapi ketika kita menjadi manusia di atas muka bumi ini, kita juga punya tanah air jasmani, yaitu tanah air di mana kita lahir, yang sekarang disepakati bersama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Raya. Merdeka! Wah, langsung merdeka semuanya ya. Maka saudara-saudari, kita bersyukur atas kemerdekaan, sebab tanpa kemerdekaan apa yang kita lakukan sekarang hampir tidak mungkin terjadi. Memang kemerdekaan kalau kita pikirkan lebih lanjut, apalagi kita sambungkan dengan iman kita sebagai seorang Kristen yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, kemerdekaan itu punya paralel atau kesejajaran dengan iman kita, saudara. Sebab apa? Sebagai seorang Katolik kita tahu anugerah pertama dan terutama yang diberikan oleh Tuhan Allah ketika menciptakan manusia adalah kemerdekaan. Kata lain untuk kemerdekaan adalah kebebasan. Ingat kalau kita membaca kitab Kejadian, kemudian Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada manusia, semuanya boleh kamu nikmati, semuanya boleh kamu makan. Artinya bebas bukan? Hanya pohon yang di tengah taman itu jangan kamu makan buahnya. Di dalam iman Katolik ini disebut sebagai kehendak bebas. Bahasa Inggrisnya free will. Itu anugerah pertama dan terutama kepada manusia yang diciptakan Tuhan, semua mendapatkan anugerah kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang sifatnya manusiawi berbeda dengan kemerdekaan hewani. Tadi kalau ada yang perhatikan, terutama di bagian depan, baru kita baris di sini, kemudian ada kucing putih nyelonong ke sana. Ada yang bagian depan tahu ya, ngusek-ngusek di kakinya Miss Dinar. Kemudian ke belakang ngusek-ngusek di kakinya umat ya. Dia kucing, maka dia tidak tahu kita sedang beribadah, atau mungkin kucingnya pernah dibaptis oleh Rama Sigit, kita nggak tahu. Tapi artinya kucing tidak tahu orang doa, orang apa, nyelonong saja. Bertelur di mana-mana. Bertelur maksudnya gitu maksudnya ya. Maka sekali waktu ada yang menginjak telur kucing itu ya gitu ya. Saya hampir masih bisa menghindar, saya masih awas ya. Nenek-nenek sering menginjak kucing telur di depan situ ya. Nah ini manusia itu berbeda dengan kebebasan hewan. Karena manusia diberi anugerah satu yang berbeda dengan para binatang, yaitu akal budi untuk menjadi setir, untuk menjadi kemudi bagi kebebasan yang diberikan kepada manusia itu.
Maka akal budi ikut itu kemudian dipakai sehingga kemerdekaan yang perlu dilakukan oleh kita adalah kemerdekaan yang tahu batas, sebab di dunia ini setiap orang diberi kebebasan oleh Tuhan sehingga kemerdekaan orang lain pun perlu kita hormati karena kita dianugerahi akal budi. Suatu kali kami mau makan malam, kemudian membuka tudung saji, kok ayamnya sudah berkurang, tapi tanda yang ada dalam ayam itu bukan hasil potongan pisau, tetapi hasil gerigitan gigi-gigi binatang. Rupanya lagi-lagi kucing yang sudah dibaptis tadi ikut makan di meja pastoran. Mungkin karena merasa kucingnya Katolik, tinggal di rumah pastor, kemudian boleh menikmati makanan pastor. Haleluya, saudara-saudara. Karena kucing tidak tahu, tidak punya akal budi, tapi berbeda dengan manusia yang tidak menjadi haknya, tentu tidak diambil. Berbeda dengan binatang yang tidak punya kendali atas kebebasannya, kita punya kendali atas kebebasan, yaitu kemerdekaan. Yaitu akal budi untuk menjadi kendali atas kemerdekaan. Poin yang ketiga, kita merenungkan kemerdekaan itu, saudara-saudari. Di mana-mana sekarang sedang dibicarakan bermacam-macam kebebasan dan kemerdekaan, itu dua hal yang sama, hanya berbeda di dalam kata-kata. Yang lagi tren sekarang, kalau kamu tahu mengenai medsos, Instagram dan sebagainya, sekarang di mana-mana sedang dibicarakan kebebasan finansial, financial freedom. Wah, di mana orang bisa berhenti bekerja umur 40, saya udah 40, Rama Sigit sudah lebih sedikit. Berarti mungkin sudah boleh berhenti bekerja ya. Karena di mana-mana dikatakan bisa berhenti bekerja, uang terus mengalir. Kita punya financial freedom sebelum umur 40. Trainingnya di mana-mana. Tapi kalau kita pikir-pikir memang dalam arti tertentu bisa ada benarnya, saudara-saudari. Makin orang diberi anugerah oleh Tuhan, makin dia punya kebebasan lebih dari apa yang harusnya menjadi tanggung jawab. Contoh, kalau kamu diberi anugerah jasmani yang lebih, kamu bisa punya tabungan lebih, kamu bisa lebih cepat berhenti bekerja dan menikmati tabungan itu, artinya lebih punya banyak waktu. Kemerdekaan waktu, kemerdekaan keuangan, kemerdekaan dalam hal-hal yang lain. Tetapi justru dalam bidang itu, tadi Mazmur yang kita nyanyikan bersama-sama, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, tetapi abdilah satu sama lain di dalam cinta kasih. Artinya saudara-saudari, mungkin kita tidak perlu merenungkan jauh-jauh dalam soal negara. Ini ya, negara sudah ada yang mengurus Pak Jokowi dan kawan-kawan, tapi kita juga berperan dalam masyarakat dalam ranah yang lebih kecil. Tapi artinya kalau kita mau merenungkan juga kebebasan kita, anugerah kebebasan itu, semakin diberi kebebasan, justru semakin kita bisa melakukan banyak hal. Contoh kecil, kalau kamu punya kebebasan waktu, kamu punya lebih banyak waktu untuk melayani di gereja, untuk melayani dalam masyarakat, untuk berbuat hal-hal yang lain yang tidak bisa dibuat oleh orang yang tidak punya kebebasan waktu yang lebih daripada kamu. Kalau kamu punya kebebasan finansial, punya keuangan yang lebih bebas, artinya kamu juga bisa berbuat lebih untuk membantu membangun. Saya ambil contoh saja, tidak bermaksud untuk minta ya. Ini sudah pada keropos, umpamanya ini cuma contoh loh ya. Jangan dianggap serius, ini cuma contoh. Ini mau diganti, sudah pada keropos. Kalau kamu punya kebebasan dalam hal finansial, kamu bisa lebih punya kesempatan melakukan sesuatu, ikut membantu pintu-pintu keropos ini sehingga bisa dikembalikan seperti pada saat asli dan bagus pada waktu dibangun dulu. Kalau kamu punya kebebasan finansial, kamu lebih punya banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu, membantu orang lain yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kebebasan seperti kamu. Jadi saudara-saudari, kalau kita mau menyambungkan dengan tema Indonesia Merdeka 78 tahun, tadi pagi sudah dibahas oleh Rama Sigit ya. Temanya adalah apa itu? Melaju untuk
Indonesia maju. Melaju itu kalau kita mau sambung-sambungkan peziarahan hidup. Nyambung kan Katolik kan? Pokoknya kalau mau disambungkan tuh Romo itu pinter menyambungkan, bisa aja nyambung ya. Melaju itu bepergian, melaju itu ke sana, artinya peziarahan kalau dalam bahasa Katoliknya. Kalau dalam bahasa negara melaju ya. Untuk Indonesia maju ya, Indonesia maju kalau orang-orangnya maju, orang-orangnya beriman dengan lebih baik, perbuatannya baik, Indonesia maju ya. Jadi hubungannya dengan iman tuh peziarahan ya. Kalau orang berziarah terus dalam iman yang tekun, maka dia akan maju hidupnya, maju imannya. Jadi garis bawahi hari ini yang menjadi pesan di dalam misa kali ini, kalau kamu punya kemerdekaan, kamu punya kesempatan lebih untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kemerdekaan. Maka abdilah satu sama lain. Shalom alaikum.